Ini bantingan simpel ya. Oke. Kita kalau umpamanya yang lebih ekstrim lagi, kita bisa lihat seperti ini. Teman-teman jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel aku biar aku makin semangat nih bikin konten-kontennya. Thank you. Kita lakuin yang pertama. Wah. Wah, itu pertama. Sama. Yuk. Sekarang kalau mamanya yang kedua. Wah, bengep banget tuh. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Wah, gila. Udah ngeliat aja suaranya udah bek gitu. Mantep. Nah, itu 3 gerakan tadi. Yang bagus yang mana menurut teman-teman? Coba dipilih. Wah, kali ini kita sambil duduk aja ya Mas Ea, soalnya capek Ambil juga. nafas. Aduh, aku aja ya yang cuman gayanya begitu doang aja capek. Gimana Mas Erlan yang udah terjatuh banting segala macam. Jadi capek ya. Ya, karena itu koreografi itu utamanya kan adalah stamina kita. Oh, stamina. Jadi ini aja karena pandemik ini udah lama nggak olahraga, jadi dibilang kemampuan yang dulu ada itu sekarang turun mungkin lebih dari 50%. Wah, udah capek duluan ya. Jauh sekali. Berarti kalau misalnya mau performance gitu kita harus latihan stamina dulu gitu. Ya, jadi sama. Jadi setiap mau ikut lomba, setiap mau manggung itu kan kita selalu latihan dulu. Selalu latihan juga termasuk juga kita harus membalikan stamina. Apalagi kalau di dalam kostum ya. Itu kan ya balik turun lebih dari 50% dari kemampuan kita. Napas saja udah susah. Koreo 30 detik aja sudah terasa lama sekali. Apalagi koreo 1 menit dengan helm ditutup. Wow. Oh iya, aku mau nanya sih. Kalau misalnya ada performance gitu, kira-kira berapa lama sih latihannya Mas E? Kalau dengan teman-teman yang ada sekarang untuk bikin koreografi itu mungkin cepet bikin koreografinya ya. Nah, tapi proses pembentukan dulu teman-teman dari belum tahu memukul yang benar, belum tahu jatuh yang benar, itulah yang lama. Jadi itu makan waktu berbulan-bulan untuk latihan kita. Berbulan-bulan, berarti harus rajin ya? Ya, jadi tapi kalau mamanya misalkan teman-teman sudah, kita tidak perlu mengajarkan dasar-dasarnya atau basicnya, kita ya sudah tinggal buat koreonya dan ngapalin, yang itu lebih cepat waktunya. Paling 2 kali 3 kali latihan untuk satu pertunjukan yang mungkin koreonya 30 detik, 1 menit lah maksimal. Itu ya udah cepet lah jatuhnya. Tapi pembentukan pondasinya lama ya? Lama sekali. Jadi contoh kayak tadi misalkan kalau tadi kan ya waktu dibanting pertama kan jatuh biasa itu aja ya, pokoknya badanku lemes jadi jatuh gitu aja. Kalau kan jadi ya itu yang sebenarnya juga nggak boleh jatuh dengan tangan ketekuk dan lain sebagainya. Itu contoh yang berbahaya dilakukan, walaupun simple, cuma jatuh biasa gitu loh. Tapi tetap berbahaya kalau tidak dengan teknik yang benar. Kayaknya kita harus melindungi kepala dan lain sebagainya. Harus latihan sampai refleks nggak sih kayaknya, maksudnya? Betul. Iya kan, Ya. refleks. Jadi ada yang namanya dalam koreografi itu juga aksi reaksi, pernah tahu nggak? Oh gitu. Jadi kalau aksi reaksi itu dimana kalau mamanya lawan memberikan suatu aksi, kita harus bereaksi seperti apa? Karena kan beda dengan bertarung.
Kalau bertarung beneran, ya pukul sini dong, Oh iya. ya kan? Oh. Tapi kalau mamanya di koreografi, dipukul, misalkan panggungnya di sana, penontonnya, dipukulnya kan di sini. Oh berarti kita sini. Oh iya benar. Nggak Otomatis kena ya. nggak kena, jadi kan ini aksi, Ini ya harus reaksinya kayak gimana, Iya. karena itu nggak kena beneran. Kalau kena beneran nggak perlu bereaksi, pingsan. Kalau gitu Mas bisa jelasin nggak kira-kira tuh maksudnya lebih detail lagi perbedaan dari tiga tadi gitu. Jadi kalau 3 itu kan sebenarnya kalau mamanya efek kita ya sama sih, mungkin kalau mamanya dari panggung juga berpengaruh mungkin atau enggak dilakukan, dan juga tergantung dari kemampuan kita. Kalau mamanya misalkan panggung kecil ya jatuh, ya kan mungkin teman-teman bisa membedakan lah mana yang kelihatan wah dari Eja tadi. Kalau dijatuh gitu ya jatuh aja, tapi kan orang kan ngelihatnya ya udah jatuh gitu loh, nggak kelihatan yang wah gimana. Tapi kalau yang kedua itu kan ingin menunjukkan bagaimana sih kalau mamanya si penjahat itu terlempar, bener-bener dilempar, bener-bener dilempar yang wah gua harus ada terbangnya dikit, terus habis itu jatuh dengan nyungsep dulu seperti gimana. Nah itu kalau yang ketiga itu adalah biasanya kan banyak di film-film, wah kungfunya seolah dibalik, wah gitu. Padahal penjahatnya yang muter sendiri. jadi itu yang kedua dan ketiga itu sebenarnya harus tahu tekniknya. Kalau yang kedua itu tahu tekniknya bahwa kekuatan tangan itu harus mumpuni untuk menahan jatuhnya badannya kita. Jadi karena kita tangan itu harus melindungi sebelum muka atau dada kita jatuh ke lantai atau apa. Kan kalau kita berlatih pakai matras ya, tapi kalau di panggung kan hai karpet. Kalau panggungnya kayu, hai kayu. Oh gitu. Aku sebelum aku cium, tanganku dulu yang cium ya, daripada langsung mukanya yang cium. Nah, itu kita harus tahu bahwa kekuatan tangan yang harus dilatih untuk gerakan seperti itu. Biasanya kayak gimana sih buat latihan tangan bagian sini? Kalau tangan itu lebih kepada push up aja. Itu push up itu paling dasar untuk membentuk otot tangan. Kayak tadi itu kan aku jatuh harus menahan badan. Nanti memang advance-nya adalah kalau mamanya handstand. Wah. Handstand terus habis itu push up sambil handstand. Nah, itu advance sekali lah. Tapi awalnya kita push up aja dulu. Push up-nya tinggal ya misalkan 50 sebelum tidur, 50 bangun tidur. Wow, 50 kan. Kalau mau latihan itu maksudnya dasar aja lah buat teman-teman yang biasa dilakukan. Tapi bukan berarti Mas aku harus 50 dalam sekali tarikan push up. Ya pelan-pelan mungkin bisa, tapi awalnya ya coba 10 berhenti, 10 lagi berhenti. Yang penting totalnya jadi 50 sebelum tidur dan 50 bangun tidur. Nah, kalau umpamanya yang ketiga tadi itu kan adalah sebenarnya dibilang kita front flip lah. setengah front flip. Jadi di mana kita harus salto ke depan, tapi kita tidak perlu dalam posisi berdiri mendaratnya. Kita memang keperluannya kan jatuh. Jadi itu setengahnya memang jatuhnya itu memang harus belajar untuk apa itu tucking. Tucking itu menekuk badan gitu supaya terjadi putaran. Oke, terus kayak gitu tuh maksudnya tadi berani. Terus terakhir kan darat. Tadi yang pertama daratnya harus dengan punggung, terus ditahan dengan kaki dan ditahan dengan tangan. Wah ini berarti tahap 2-nya ya berarti ya maksudnya ya. Jadi pada saat mendarat itu jadi kita tidak boleh pasrah jatuhnya. Jadi kalau mamanya, tapi pelajaran utama kalau kita mau start itu adalah yang susah ditumbuhkan. Mungkin kita kuat. Punggung kita udah cukup terlatih. Kita push up, Mas, saya udah push up. Sudah push up 100 kali. Oh, gila. Saya udah bisa pull up 10 kali, badannya udah keker. Tapi kalau disuruh muter dan disuruh jatuh itu lain cerita. Iya. Berani nggak gitu? Ya, itu jadi dibilang istilahnya 25% teknik, 30% teknik.
20% kekuatan otot. Wah, 30% teknik, 20% 50% nyali. Oke, nyalinya. Nah, itu. Jadi harus berani memang. Kalau mama dulu bro, gimana ya memang harus mencoba berkali-kali kan. Saya dulu coba, nggak mungkin kalau mamanya berani langsung di lantai gitu ya. Kita nyoba di kasur. Di kasur dulu. Kasur dulu, misalkan, terus habis itu ditipisin biar terasa seperti apa sih rasanya kalau mamanya badan kita mulai menyesuaikan dengan jatuh di permukaan yang karena kita loss badan kita itu jadi malah lebih aman. Yang penting kita tahu bagaimana memproteksi kepala sama barang vital kita, maksudnya badan vital kita. Jadi kalau kita jatuh muter-muter selama itu masih tangan yang muter begini, nggak akan ada masalah. Yang penting jangan sampai kepalanya terbentur. Ya itu salah satu teknik dasar jatuh lah ya yang kita mungkin obrolin sekarang. Banyak teknik-teknik lainnya dalam koreografi yang ya mungkin lain waktu kita bisa bahas lagi. Harus kita bahas ini, soalnya keren banget. Jadi yang penting pesannya buat teman-teman, kalau mamanya ingin melakukan koreografi, tahu tekniknya dengan benar, jangan malu untuk bertanya. Saya tidak pernah juga, kalau ada yang bertanya, kalau saya belum tahu saya akan bilang tidak tahu. Tapi kalau mamanya saya tahu, insya Allah akan share. Kebetulan sekarang tempat latihan bersama kita sedang ditutup ya. Kita belum menemukan tempat latihan baru, dan dengan pandemik ini kita juga masih kesulitan menemukan tempat baru. Tapi nanti jika ada, ya kita bisa latihan bareng, kita bisa saling sharing. Ya salah satunya kan dengan tutorial itu. Tapi kalau teman-teman yang memang mau latihan bareng bisa, nanti setelah pandemi corona ya kita bakal ada latihan rutin lagi setiap minggu biasanya sih. Nah, teman-teman bisa datang juga, nggak perlu malu juga kalau mau nanya sama Mas Erlan teknik-teknik apa yang cocok atau cara latihannya gimana, bisa langsung juga ya ke sosmednya Mas Erlan ya. Boleh. Ke Facebook atau Instagram juga bisa langsung, nggak perlu malu. Kita semua tuh nggak sembunyi-sembunyi kok ya. Kita justru mau sharing sama teman-teman semua, kita berkembang bareng-bareng. Sip. Oke deh. Thank you banget ya Mas Erlan ya Thank you. Oh, kayak Sincha ya. udah mau sharing bareng kita semua di sini. So, episode kali ini ya membahas tentang koreografi, dan semoga nanti next time juga bisa ini ya Mas Erlan ya, bisa jadi bintang tamu lagi nih. Insya Allah bisa lah, buat Eco Sima. Wes, buat Eco. Oke guys, demikian episode kali ini di Eco Cosplay Corner. So see you guys next episode ya, dengan topik-topik yang menarik juga. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga kalau mau bertanya langsung ke Mas Erlan di sosmednya juga bisa. Oke, bye-bye guys. Bye-bye.